Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar kesehatan di RSUD Serpong Utara dengan tema manajemen obesitas pada anak. Sebelum kita mulai, perkenalkan saya Dr. Meta Azalia, dokter umum di RSUD Serpong Utara. Sebelum kita mulai, mari kita memperkenalkan narasumber kita. Bisa buka situ. Baik, kita mulai dari narasumber kita bernama Dr. Siska Agustia Oli, spesialis gizi klinik. Tempat tanggal lahirnya di Gorontalo 21 Agustus 1988. Pendidikannya di Man Insan Cendikia Gorontalo. Untuk pendidikan S1 profesi kedokterannya di Pendidikan Dokter Universitas Yarsi tahun 2007 ya, Dok. Lalu untuk spesialisnya spesialis gizi klinik Universitas Hasanuddin tahun 2018. Setelah itu menjadi dokter residen di RS Wahidin Sudirohusodo RS Unhas pada tahun 2018 sampai 2022. Lalu berlanjut setelah lulus di Rumah Sakit Hermina Makassar September 2022 sampai Desember 2022, dilanjutkan di rumah sakit kami di RSUD Serpong Utara Oktober 2022 hingga saat ini. Begitu untuk perkenalan singkatnya. Baik, setelah itu bisa kita lanjutkan ke webinar kesehatan. Kita lanjutkan ke Dokter Siskanya. Selamat pagi, Dok. Apa kabar, Dok? Sudah siap ya, Dok? Baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Dr. Siska Agustia Oli, spesialis gizi klinik. Hari ini akan membawakan materi mengenai manajemen obesitas pada anak. Selanjutnya kita akan langsung, materi hari ini saya bawakan juga dengan slide sebagai panduan kita untuk selanjutnya nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Jadi tolong slide. Slideshow. Oke. Sebagai pendahuluan, kenapa kami hari ini mengangkat tema mengenai obesitas? Karena memang seperti kita ketahui bahwa obesitas sendiri adalah salah satu masalah kesehatan yang sangat penting untuk kita telaah bersama. Karena kan memang tema Hari Gizi kalau kita lihat yang tahun lalu sebenarnya stunting dan obesitas, Dok. Nah, tahun ini memang lebih ke stunting lagi karena memang kalau dilihat angka stunting kan memang masih cukup tinggi ya di Indonesia. Namun karena di Hari Gizi ini banyak yang membahas tentang stunting, makanya saya juga ngambil salah satu masalah malnutrisi yang lain selain stunting, yaitu obes pada anak. Nah, obesitas sendiri seperti kita ketahui bahwa angkanya prevalensinya masih cukup tinggi ya di Indonesia. Kurang lebih 1 dari 5 anak di Indonesia mengalami kegemukan dan obesitas gitu. Itu menurut Dikerdas 2018. Dan untuk dewasa sendiri memang angkanya lebih tinggi. Jadi memang kenapa juga saya angkat obesitas pada anak, karena seperti kita ketahui jika sedari anak sudah obesitas, maka peluang obesitas di masa dewasa juga akan meningkat gitu. Jadi memang saya bahas obesitas pada anak di kesempatan kali ini. Selanjutnya ini bisa dilihat datanya ya. Datanya kalau di sini dilihat dari Dikerdas bahwa stunting masih cukup tinggi, namun yang terakhir sudah berdasarkan yang terakhir data 2022 itu sudah jadi sekitar 20-an%, namun obesitas pada anak di Dikerdas 2018 itu masih sekitar angkanya di 8%. Dan obesitas ini akan meningkatkan prevalensi dari penyakit tidak menular, gitu, Dok. Jadi memang sangat penting untuk kita bahas.
Nah, apa sebenarnya definisi dari obesitas itu? Obesitas itu menurut WHO adalah penumpukan lemak yang berlebih pada tubuh sehingga berpotensi untuk mengganggu kesehatan. Obesitas sendiri merupakan salah satu kelompok dari malnutrisi ya, karena malnutrisi ini kita tidak menyebut malnutrisi hanya dia mengalami kekurangan zat gizi atau kekurangan gizi, di mana ditandai dengan stunting, wasting, kemudian dia juga ada defisiensi zat gizi, tetapi juga kelebihan zat gizi juga adalah salah satu kondisi malnutrisi. Gitu. Jadi kita harus paham bersama bahwa obesitas ini adalah malnutrisi. Nah, bagaimana sih kita menentukan apakah seseorang itu obes atau tidak? Untuk menentukan obes atau tidak, khususnya untuk anak-anak yang kita bahas pada kesempatan kali ini, itu kita menggunakan kurva atau grafik yang dibuat oleh WHO, CDC. Untuk anak-anak yang kurang dari 2 tahun itu disebut obesitas jika Z-score-nya lebih dari plus 3 standar deviasi. Nah, untuk anak-anak di atas 2 tahun sampai 18 tahun kita menggunakan grafik CDC 2000 tahun 2000 yang di mana obesitas jika BMI-nya didapatkan lebih dari persentil 95. Nah, itu cara menentukannya memang kita harus datang ke sarana kesehatan terdekat, Dok. Jadi kalau anak-anak bisa dibawa di posyandu atau di puskesmas atau di rumah sakit untuk menentukan apakah memang anak itu sudah masuk ke obesitas. Karena jangan sampai cuman karena secara look aja kelihatan gendut, terus udah pasti obes. Padahal memang untuk menentukan obes itu harus ada alat ukur yang terukur. Iya. Nah, apa saja sih faktor risiko dari obesitas pada anak itu? Sebenarnya kita harus melihat obesitas ini adalah sebagai multifaktorial, Dok. Jadi memang penyebabnya itu bisa dari faktor genetik, di mana kalau salah satu anak dengan orang tua yang obesitas, itu maka anaknya punya peluang untuk obes 40-50%. Dan untuk selanjutnya adalah faktor dari yang paling, sebenarnya ini yang paling berpengaruh sih, Dok. Itu faktor lingkungan, dalam hal ini pola makan dan aktivitas fisik. Jadi memang pola makan ini adalah yang paling berperan untuk menyebabkan seseorang jatuh pada obesitas. Jadi di mana pola makan ini dia asupannya berlebih, tentu saja kalau sederhananya pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya gitu. Jadi pasti akan ditimbunkan sisanya sehingga memang potensi obesitasnya menjadi meningkat. Dan asupan yang tinggi kalori, tinggi lemak, tinggi karbohidrat yang identik dengan makanan-makanan zaman now, fast food, junk food, itu memang rentan sekali membuat anak-anak untuk jatuh pada kondisi obesitas. Selanjutnya juga pola aktivitas fisik, di mana pola aktivitas fisik yang kurang, anak kurang gerak, apalagi kemarin kita sempat ada pandemi ya, kurang lebih 2 tahun, jadi itu menyebabkan anak-anak jadi kurang aktivitas fisik, lebih banyak bermain gadget gitu. Jadi memang kurangnya aktivitas fisik ini juga sangat berperan membuat pembakaran energi jadi minimal gitu. Jadi ya udah makanan ya ditimbun, pembakarannya minimal gitu. Nah, ini juga meningkatkan resiko dari obesitas. Selanjutnya adalah faktor obat-obatan dan hormonal. Ini sebenarnya berperan tetapi cukup jarang kasusnya, di mana ada anak-anak yang dengan kondisi tertentu membutuhkan obat-obatan seperti steroid, itu juga memang bisa membuat dia jadi lebih nafsu makan, dan juga pengaruh ketidakseimbangan hormonal juga di sini cukup berperan. Nah, apa saja dampak obesitas yang bisa kita dapatkan atau kita temukan terjadi pada anak-anak? Nah, sebenarnya bisa dilihat di gambar ini, kalau memang sering searching ya, ini banyak sekali memang leaflet-leaflet mengenai obes ya. Dan ini salah satu yang saya ambil, saya dapatkan itu sudah jelas anak-anak dengan kondisi obesitas itu menjadi menyebabkan daya tahan tubuh menurun. Karena kondisi obesitas seperti yang kita ketahui adalah di mana dia tubuh itu mengalami inflamasi sistemik. Jadi memang menyebabkan daya tahan tubuh si anak itu juga akan menjadi menurun dibanding anak-anak lain yang tidak obes. Kemudian
namanya berat badan berlebih tentunya akan menyebabkan beban pada persendiannya lebih meningkat begitu, sehingga ya akan menyebabkan gangguan pada persendian juga. Kemudian secara jangka panjang bisa menyebabkan prestasi akademis terganggu, gangguan seksual. Biasanya juga anak-anak yang obes cenderung lebih sering ngompol atau lebih lama ngompol dibanding mungkin harusnya normal udah berhenti ngompol, tapi anak dengan obes biasanya masih ngompol atau dia jadi masih ngompol di umur yang seharusnya udah berhenti gitu. Kemudian gangguan psikologis, tentu saja biasanya gangguan psikologis ini lebih ke gangguan kepercayaan diri. Jadi memang anak-anak dengan kondisi obes kan biasanya akan merasa cenderung lebih tidak pede dibanding teman-teman lain, sehingga memang gangguan psikologisnya lebih ke situ, dan juga mungkin seringkali menjadi objek bulian dari teman-teman yang tidak obes gitu. Jadi memang juga bisa berdampak pada gangguan psikologis. Di jangka panjang ini memang sekali lagi yang paling krusial di sini adalah kita harus melihat bahwa di jangka panjang obesitas ini akan menyebabkan berbagai komplikasi yang serius seperti stroke, penyakit jantung, penyakit gula atau diabetes, hipertensi seperti itu. Ini adalah akumulasi penyakit yang sangat mungkin terjadi pada orang obes, dan bisa kita ingat juga orang dengan obesitas juga rentan sekali untuk terkena penyakit infeksi, sehingga jangan heran kemarin pas COVID memang dihubungkan dengan obesitas. Jadi orang-orang obes cenderung lebih mudah untuk tertular COVID kan, Dok. Selanjutnya di sini kita sudah tahu bahayanya obesitas terutama pada anak. Nah, sebagai tambahan, obesitas pada anak sangat mungkin akan berlanjut ke masa dewasa. Makanya memang harus kita sebisa mungkin manajemen kita tata laksana sejak dini, sejak ditemukan semasa anak gitu. Nah, apa saja yang prinsip tata laksana gizi pada anak? Ini sebetulnya adalah ranah yang juga bisa disampaikan oleh spesialis anak, dan ini juga saya ambil dari sumber dari IDAI. Nah, ini memang mereka memberikan beberapa prinsip dasar, kurang lebih ada 3 prinsip dasar yang memang harus dilakukan untuk bagaimana kita melakukan tata laksana gizi pada anak yang sudah mengalami obesitas. Yang pertama adalah kita menerapkan pola makan yang benar. Pola makan yang benar ini kita harus memberikan diet yang seimbang sesuai kebutuhan harian si anak. Prinsip pengaturan diet pada anak obes ini tetap harus menjaga tumbuh kembangnya gitu, Dok. Jadi memang yang paling berbeda adalah pada orang dewasa mungkin kita yang pertama adalah dengan kita restriksi atau defisit kalori, namun pada anak-anak kita lebih ke pengaturan pemberian makan yang sesuai dengan usianya dan kebutuhan hariannya, seperti itu. Jangan sampai kita memberikan makanan yang di bawah dari kebutuhan anak tersebut sehingga dapat menyebabkan anak mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan atau tidak maksimal tumbuh kembangnya gitu. Jadi memang itu harus pertama yang dilakukan. Nah, untuk tahu itu bagaimana, ya memang harus perlu dikonsultasikan lebih lanjut, Dok. Selanjutnya kita harus memberikan metodenya, ini ada namanya metode food rules. Jadi dia harus terjadwal dengan pola makannya. Kita bisa bagi 5 kali makan, dia 3 kali makan besar dengan 2 kali cemilan. Nah, jadi kita biasanya yang kita atur makanannya ini utamanya adalah pemberian susu dan cemilan kalau anak-anak, Dok. Jadi memang yang makanan besarnya itu jangan kita otak-atik sebenarnya. Jadi tetap makan makanan pokok dengan menu gizi seimbang untuk yang anak-anak yang sudah empasi atau sudah makan bebas, itu harus tetap diberikan sesuai porsinya. Jadi itu justru kita tidak kurangi, apalagi kita skip. Nah, yang kita atur sebenarnya di sini adalah cemilan dan susu tambahan. Cemilan di sini kebanyakan memang yang paling dominan berperan, Dok. Jadi kan seperti kita tahu cemilan anak-anak itu seperti apa sih? Tepung-tepungan,
yang manis kayak tinggi gula, tinggi lemak, fast food seperti itu adalah makanan yang sangat rentan untuk membuat kenaikan berat badan pada anak. Jadi memang pengaturan untuk cemilannya bisa mungkin kita ganti cemilannya jadi lebih sehat, kita bisa berikan salad buah atau puding buah. Jadi memang lebih rendah kalori, namun juga tetap tercukupi vitamin mineralnya sama seratnya terutama. Jadi jangan lupa kecukupan serat itu membuat si anak jadi merasa kenyang lebih lama. Selanjutnya kita berikan lingkungan yang netral, kondisikan si anak itu jangan kita paksa untuk dia mengkonsumsi makanan tertentu atau kita kelihatan terlalu ngatur gitu sama anak-anak. Jadi memang untuk anak-anak itu lebih tricky pendekatannya. Mungkin kalau kita orang dewasa ya udah lebih mandiri ya dok ya, ngatur sendiri udah bisa lebih sadar lah. Tapi kalau pada anak-anak memang pendekatannya sedikit berbeda. Selanjutnya prosedur dilakukan dan pemberian makan yang sesuai, sekali lagi dengan sesuai jumlah kebutuhan kalori harian si anak. Kemudian pengaturan kalorinya itu diberikan sesuai dengan kebutuhan normal, dengan diet seimbang, komposisinya seimbang, pemberian karbohidrat kurang lebih 50-60%, kemudian lemak kita berikan sekitar 30%, dan protein sisanya sekitar 15-20%. Kemudian bentuk makanannya harus dapat diterima anak, dan kita tidak harus memaksa si anak untuk mengkonsumsi makanan yang dia tidak sukai. Sekali lagi, anak-anak ini kan ngelihat makanan itu dari tampilannya dok ya, jadi memang ya sebisa mungkin walaupun dia makanan sehat, ya tampilannya jangan flat atau membosankan begitu. Jadi ya si anak juga boro-boro mau makan kan, mau nyoba aja nggak mau gitu. Kemudian diet tinggi serat tadi seperti yang sudah saya sampaikan dapat membantu penurunan berat badan. Nah, sebagai alternatif pilihan jenis makanan, kita dapat menggunakan the traffic light diet, di mana kita bisa lihat nih ada 3 kategori kayak lampu ya, lampu merah, lampu kuning, sama lampu hijau. Di mana lampu hijau ini kita bisa pilihan adalah jenis atau pilihan makanan yang bisa diberikan setiap hari dikonsumsi pada anak-anak, yaitu bisa dilihat di sini buah sayur, usahakan yang segar ya, kemudian sayuran, kemudian kacang-kacangan. Nah, tuna sebaiknya juga yang segar, kemudian daging yang tanpa lemak, kemudian roti gandum. Nah, ini sebenarnya alternatif makanan yang bisa tiap hari kita kasih tanpa ada batasan. Kemudian ada juga makanan yang lampu kuning nih. Yang lampu kuning ini adalah yang bisa kita berikan beberapa hari dalam seminggu. Seperti ini ada daging olahan, kemudian keju, sereal, kemudian jus buah yang rendah gula, pancake, itu bisa kita kasih. Nah, sebenarnya menunya juga bisa lebih banyak lagi kalau mungkin mau searching ya. Ini contoh aja. Jadi memang kita ada rambu-rambu gitu. Kalau mau ngasih makan nih, ini boleh, ini harus hati-hati. Nah, ini nih yang lampu merah. Yang lampu merah ini sayangnya banyak sekali disukai oleh anak-anak gitu. Yang lampu merah ini apa saja? Kentang goreng, sosis, kue-kue manis, coklat, biskuit. Nah, jadi memang ini harus dibatasi seperti itu, bukan juga dilarang, jangan sama sekali, tapi dibatasi ya, kurang lebih frekuensinya sekali seminggu atau 1-2 kali seminggu lah. Jadi memang seperti itu dok, kita harus atur apa saja jenis makanan yang dikonsumsi secara harian. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah pengaturan pola aktivitas fisik yang benar. Jadi seperti tadi kita sudah lihat juga bahwa salah satu penyebab obesitas yang paling sering adalah mager, ya. Nah, si mager ini kita harus atasi dengan latihan fisik yang diberikan yang sesuai, tentunya dengan tingkat perkembangan motorik, kemampuan fisik si anak tersebut. Dan ini setiap anak berbeda ya. Jadi memang tidak bisa kita samakan satu kondisi dengan kondisi yang lain. Seperti itu juga diet. Jadi diet pada setiap anak dengan kondisinya usianya berapa, berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, itu berbeda. Nah, ini juga seperti itu, pola aktivitasnya juga kita sesuaikan.
Nah, untuk biasanya anak 6-12 tahun atau usia sekolah itu biasanya bisa dengan mulai bersepeda, berenang, dia bisa mungkin diekskulkan karate, sepak bola, gitu-gitu. Nah, kalau untuk anak yang di atas mungkin dengan olahraga yang lebih berkelompok, dan juga jangan lupa kita harus maksimalkan si anak untuk aktivitas sehari-hari yang optimal. Jadi dia aktivitas tapi yang membakar kalori, tapi dia nggak ngerasa itu sebenarnya aktivitas fisik yang cukup untuk membakar kalori, seperti dia aktivitas berjalan kaki ke sekolah atau naik sepeda ke sekolah gitu. Jadi memang anak-anak dengan obes harus diperbanyak aktivitas fisiknya, karena dari situ juga akan membantu untuk manajemen penurunan berat badannya. Ini bisa dilihat di sini adalah contoh latihan fisik aerobik dengan intensitas sedang dan untuk aktivitas penguatan otot dan tulang untuk anak-anak dan remaja. Ini bisa dibaca saja. Ini adalah tipenya dengan aerobik intensitas sedang, kemudian intensitas bugar, penguatan otot, dan juga penguatan tulang. Jadi memang selain untuk tujuannya untuk membakar lemak atau menurunkan berat badan, pembentukan tulang juga harus diperhatikan, terutama untuk anak-anak yang kita tahu masih dalam masa pertumbuhan. Yang ketiga adalah modifikasi perilaku. Modifikasi perilakunya yang pertama sebenarnya kalau anak sudah bisa diajak berkomunikasi dua arah, anak kita setelah kita berikan kesadaran untuk ya berarti nak kamu harus mulai diet nih. Nah, pemahaman bahwa dia oke, dia dalam kondisi untuk mengatur pola makannya. Jadi dia akan secara sadar dia akan mengawasi sendiri bagaimana apa saja makanan yang dia makan seperti itu. Dan bahkan kalau bisa dibikin journaling diet. Jadi sebenarnya itu fungsinya sebagai food recall. Apa saja sih makanan yang saya makan hari ini kayak gitu. Nanti dari situ bisa sama-sama belajar, oh di sini kamu makannya ini nih yang masih tinggi kalori. Sebenarnya itu tujuannya, tetapi memang ini bisa dilakukan pada anak-anak yang sudah berusia lebih besar, seperti di atas 10 tahun atau di atas 12 tahun gitu. Nah, selanjutnya untuk controlling terhadap rangsangan atau stimulus saat menonton TV atau lihat gadget, YouTube gitu ya, anak-anak diusahakan jangan makan sambil nonton. Karena itu akan membuat si anak untuk makan lebih banyak. Karena dia nggak sadar ya masuk aja, nggak tahu ya udah habis gitu. Jadi memang perilaku ini harus ditertibkan sebenarnya, karena itu banyak kejadian dok. Ini yang menjadi pencetus si anak akhirnya makan berlebih. Selanjutnya mengubah perilaku makan dengan dia itu tadi belajar mengontrol porsi dan jenis makanan yang dia konsumsi, serta mengurangi makan cemilan-cemilan khususnya snack-snack dan juga makanan cepat saji. Kemudian kita harus memberikan reward juga kepada si anak. Jadi ini memang perlunya dukungan dari keluarga. Kalau anak-anak lagi dalam manajemen penurunan berat badan nih, nah si dukungan keluarga ini sebenarnya yang paling dominan dan yang paling berperan. Jadi bagaimana menciptakan suasana yang nyaman buat si anak, kemudian bisa memberikan penghargaan dan reward ketika si anak melakukan hal yang dianjurkan seperti itu. Kemudian pengendalian diri itu dengan menghadapi, nah ini pengendalian diri saat misalnya dalam kondisi makan di luar, makan saat ada kondangan, ya ngajarin nih ya, walaupun makan ibaratnya all you can eat gitu, ya tetap harus dibatasin. Diajarkan si anak untuk tahu batasan di mana dia harus porsi makannya seperti apa sih, walaupun dalam kondisi makan di luar. Sehingga orang tua, anggota keluarga, teman, dan guru ini tentu saja adalah elemen yang harus kita libatkan dalam tata laksana obesitas pada anak. Selanjutnya, terapi intensif berupa farmakoterapi dan bedah itu bisa dilakukan, namun syaratnya itu lebih spesifik lagi, di mana anak dengan obes ini kita dapati ada penyakit penyerta dan
dia tidak memberikan respon dengan pengobatan yang konvensional, Dok. Jadi memang kalau mungkin teman-teman semua pernah melihat di TV ada anak yang memang obes luar biasa ya, obesnya, dan mungkin sudah biasa tata laksananya itu, Dok, tetap saja pertama itu pasti nggak pakai obat, kita tata laksana dengan manajemen di pengaturan makan, kemudian dengan exercise, kemudian jika belum berhasil baru kita dengan farmakoterapi, jika farmakoterapi gagal mungkin bisa dipertimbangkan dengan prosedur pembedahan bariatrik. Dan ini tentunya harus dengan obat-obat yang kalau memang dia perlu medikamentosa atau farmakoterapi itu tentu harus dari dokter, Dok. Jadi memang jangan orang tua ya udah coba beliin obat ini buat anak gitu ya. Apalagi buat anak itu memang hati-hati sekali pemberiannya. Dan memang untuk farmakoterapi biasanya juga bisa diberikan ketika anak sudah di atas 12 tahun, Dok, minimal. Kemudian dia harus kita lakukan pemantauan berkala di fasilitas kesehatan. Nah, sebagai kesimpulan, yang perlu kita lakukan untuk manajemen anak dengan obesitas, yang pertama adalah kita menerapkan pola makan gizi yang seimbang dengan tetap memperhatikan jumlah kalori yang cukup dan juga komposisi nutrisinya yang sesuai. Kemudian kita harus mengubah gaya hidup si anak yang tadinya mungkin mageran jadi lebih aktif. Kemudian untuk penanganan ini tentunya melibatkan semua elemen, semua pihak dan lintas disiplin, berbagai dokter spesialis juga di sini, terutama spesialis anak, spesialis gizi, psikologis anak, dan juga mungkin spesialis kedokteran olahraga. Kemudian untuk orang tua juga turut berperan dengan membantu memberikan dorongan, motivasi, dan fasilitas agar anak mampu menjalani perubahan pola hidup untuk kesehatan yang lebih baik. Terima kasih, Dokter. Oke. Baik, terima kasih Dokter Siska. Pemaparannya sudah lengkap sekali. Sembari ini kita sambil nunggu pertanyaan ya, Dok. Kita lihat di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah saya kumpulkan. Kita bacain satu-satu ya, Dok. Baik, pertanyaan pertama, apakah penanganan pada obesitas pada anak dan dewasa itu sama atau tidak, Dok? Untuk penanganan obesitas pada anak, manajemen penanganan obesitas pada anak dan dewasa tentu saja sedikit berbeda, Dok. Jadi memang prinsipnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk pada penanganan obesitas dewasa itu memang ada beberapa elemen. Yang pertama adalah dengan defisit kalori, dan untuk anak-anak hal tersebut tidak dilakukan, tetapi mungkin saja dilakukan pada kondisi-kondisi tertentu, Dok. Tapi prinsip dasarnya adalah dengan pengaturan makan, pola makan dengan memperhatikan komposisi nutrisi yang seimbang. Jadi memang itu prinsip awalnya seperti itu. Nah, selanjutnya memang hampir sama, di mana tadi kita aktivitas fisik dan juga jika itu kedua tidak berhasil, baru mungkin perlu medikamentosa. Jadi memang untuk anak-anak jangan kita langsung membatasi makan, karena memang anak-anak itu, Dok, lebih seperti kita tahu masih dalam fase pertumbuhan dan perkembangan. Jadi jangan sampai dengan kita membatasi makan malah akan menyebabkan si anak menjadi defisit makro dan mikronutrien, malah akan menyebabkan pertumbuhan perkembangannya nggak optimal, Dok. Gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya agak mirip dengan pertanyaan pertama ya, Dok. Apakah obat-obatan seperti sirbutamine, orlistat, liraglutid, atau metformin itu bisa diberikan kepada anak yang obes? Jika iya, mulai umur berapa, Dok? Ya. Terima kasih pertanyaannya. Memang seperti kita ketahui ada agen-agen farmakoterapi ya yang memang biasa kita gunakan pada kondisi obesitas. Tetapi kita harus ingat bahwa agen-agen farmakoterapi ini memang sangat dibatasi penggunaannya, Dok, pada anak. Kalau kita tahu untuk penghambat nafsu makan ya seperti golongan sibutamin itu bisa kita berikan, tapi memang perlu pemantauan yang ketat, dan itu batas amannya itu minimal anak
atas usia 16 tahun, Dok. Nah, kalau untuk orlistat ini memang kita fungsinya kan untuk menghambat ya atau mengurangi absorpsi zat-zat tertentu seperti absorpsi lemak ya yang biasanya itu kita bisa berikan minimal pada anak di atas usia 12 tahun. Tetapi tentunya harus diingat bahwa pemberian obat-obatan ini adalah tahap akhir setelah kita melakukan manajemen pengaturan makan dan peningkatan aktivitas fisik, Dok. Jadi memang harus hati-hati sekali untuk pemberian obat-obatan ini. Dan juga kita harus lihat juga apakah si anak mungkin ada komorbid, Dok. Misalnya yang anak-anak juga yang mungkin dengan gangguan insulin itu memang mungkin farmakoterapinya bisa juga yang menggunakan metformin, Dok. Tetapi memang sekali lagi pemilihan agen farmakoterapi itu betul-betul sangat-sangat harus diperhatikan dan juga sangat hati-hati dan harus diberikan oleh pakarnya, spesialis atau dokter memang yang sudah sangat paham mengenai obesitas. Jadi jangan sampai pemberiannya tergesa-gesa, si anaknya belum juga ngatur makan, ucuk-ucuk langsung ngasih obat gitu kan. Yang udah jalan cepetnya aja, Dok, mau obat gitu. Sementara urutannya tidak seperti itu gitu. Jadi memang kalau saya sih lebih ke kita harus maksimalkan di pengaturan makan dan juga lifestyle sih, Dok. Selanjutnya masih di pertanyaan yang sama, Dok. Di pertanyaan yang sama, untuk orlistat boleh diberikan untuk anak di atas 12 tahun ya, Dok. Sedangkan kalau anak itu butuh banyak vitamin seperti vitamin yang dependen terhadap zat lemak, contohnya vitamin A, D, E, dan K. Itu bagaimana, Dok? Apabila memang sudah di tahap harus dilakukan pengobatan farmakoterapi seperti orlistat itu, apakah ada penambahan suplemen sendiri untuk anak saat diet atau bagaimana, Dok? Untuk apakah ketika sudah diberikan terapi, kondisi anak sudah diberikan terapi farmakoterapi, misalnya dengan orlistat, apakah perlu dilakukan penambahan suplementasi? Sebenarnya jawabannya kita harus kembali lagi pada recall, Dok. Jadi memang pertama kita harus recall dulu apakah memang dari makanan sehari-harinya memang defisiensi. Jangankan sebelum diberi orlistat. Sebelum diberi orlistat aja memang sudah defisiensi. Dan juga memang kita harus lakukan pemeriksaan penunjang. Dan ketika memang secara dari anamnesis, dari pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang kita dapati ada tanda defisiensi, maka baru kita berikan suplementasi, Dok. Kayak gitu. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Nopi Pitasari. Mau tanya, Dok, untuk bayi 2 bulan berat badan 4,5 kg itu normal nggak, dokter? Oke, ini untuk Mbak Nopi ya. Sebenarnya untuk mengetahui apakah berat badan bayi sesuai dengan umur ya, umur ya. Oke, berat badan apakah sudah sesuai dengan umur? Kita mungkin ibu-ibu udah tahu ya ada KMS ya. Itu seharusnya setiap anak punya dan juga memang ini harus dilihat di kurva, Mbak. Jadi memang kita lihat di kurva tersebut apakah bayi dengan berat badan sekian, nah tinggi badannya berapa, usianya berapa, kita lihat apakah memang masih masuk di range normal. Mungkin ini masuk ya, tapi kita harus lihat lagi secara spesifik di grafik dan juga kita harus ada data tinggi badannya, gitu. Jadi memang usahakan sih selalu rutin pantau di KMS, anak-anak dipantau di posyandu. Jadi ketika ada warning mungkin dia sudah di perbatasan, itu sudah mulai harus diterapi gitu. Jadi jangan sampai nanti udah terlanjur obes atau udah jatuh ke stunting baru ketahuan gitu, Dok. Jadi memang pemantauan secara berkala itu sangat penting. Sudah banyak nih, Dok, pertanyaan lagi. Yang selanjutnya, dokter, saya mau tanya, apakah obesitas termasuk dari genetik, Dok?
Seperti tadi yang sudah saya paparkan sebelumnya, bahwa memang obesitas ini salah satu faktor penyebabnya adalah faktor genetik. Tetapi kita harus ingat bahwa faktor genetik itu bukan satu-satunya faktor. Jadi memang obesitas ini bisa kita bilang adalah multifaktorial penyebabnya. Jadi belum tentu anak yang dengan orang tua yang genetiknya obes pasti akan melahirkan anak yang obes. Ketika si anak itu menjalani pola makan dan lifestyle yang sehat, insya Allah dia nggak obes gitu dok. Jadi memang tapi dia berpeluang obes, iya berpeluang obes jika memang dia juga tidak menjaga pola makan dan lifestyle-nya. Tetapi tidak secara otomatis membuat genetik jadi satu-satunya faktor yang disalahkan ketika kita mendapati kasus obes. Contohnya seperti tulangnya besar dok, bukan lemaknya yang banyak gitu ya dok. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dok dari Instagram. Dok, gimana untuk anak yang suka pilih-pilih makanan? Bagaimana mensiasatinya agar anak ini mau konsumsi makanan yang lebih sehat? Ya, memang pada usia-usia tertentu memang ada masa di mana si anak ini memang picky sekali ya milih makanan. Nah, itu memang adalah tantangan terbesar untuk orang tua, khususnya ibu ya, yang memang tiap hari berhadapan dengan si anak dan yang memberikan makanan, di mana memang harus lebih pinter untuk penyajiannya sih dok. Memang apalagi sekarang kita mungkin lebih mudah mendapatkan resep-resep cara memasak yang sehat, tetapi dengan tampilan yang enak, dengan juga rasa yang enak gitu. Jadi memang harus lebih banyak try and error. Jadi memberi si anak mencoba jenis-jenis makanan yang baru dengan tampilan yang juga menarik dok. Seperti memang penyajian-penyajian jangan penyajian yang konvensional yang ya biasa-biasa aja digoreng kering atau digoreng tepung. Tetapi mungkin memang perlu adanya inovasi sih dok dalam penyajian makan. Nah itu sebenarnya balik lagi ke si orang tuanya yang harus mau untuk lebih banyak belajar, menambah wawasan mengenai cara memasak yang sehat tetapi dengan tampilan yang menarik dan juga kandungan gizi yang optimal. Seperti cemilan-cemilan dok, misalnya kita bisa siasati kasih puding buah. Jadi maksudnya puding tuh nggak puding coklat fla aja, tapi kita bisa berikan tambahan buah-buah segar di puding. Dan insya Allah sih kalau tampilannya warna-warni, terus juga rasanya enak, manis, ya maksudnya pasti anak-anak sih doyan gitu. Kayak gitu sih dok. Jadi memang dari kitanya yang harus pinter-pinter. Contohnya seperti nugget sayur, bikin ya dok, nugget sayur, bakso, iya. Jadi kan dok, isinya daging aja. Tetapi kalau dibikin sendiri kan di bakso bisa kita tambahin potongan sayur, kemudian juga nugget itu tadi. Nugget kita bisa bikin dari tahu, tempe gitu. Jadi memang dengan tambahan sayur-sayuran tadi. Jadi memang tampilannya kekinian, tetapi rasanya dan komposisinya jauh lebih komplit. Baik, pertanyaan selanjutnya dok, via Zoom. Selamat siang dok, saya mau tanya, anak saya BB lahir 2,3 kg, laki-laki, lahir prematur, saat ini usia kronologinya 7 bulan, BB 5,2. Apakah normal dok? Balik lagi ke AMS ya dok sebetulnya. Makan berat sehari 3 kali, buah dan biskuit bayi 1 kali, minum ASI saat ini. Namun setelah MPASI, ASI jadi seret dok. Bisa dijawab dok. Oke, ini pertanyaan dari ya namanya nggak ada ya. Ini Vivo. Vivonya kayaknya HP deh. Oke, dari pertanyaannya ini mengenai apakah berat badannya normal untuk usia kronologis 7 bulan. Nah, ini sebenarnya Ibu bisa kita pantau kalau Ibu rutin memeriksakan anaknya di posyandu. Di KMS itu akan kelihatan apakah anaknya masih dalam berat badan yang normal atau tidak. Nah, dengan menu makan berat 3 kali, kemudian ada buah dan biskuit 1 kali, minum ASI. Cuma kalau saya lihat dari makanannya sih sudah cukup ya. Makan beratnya 3 kali dan mungkin cemilannya bisa ditambah sekali lagi. Nah, untuk ASI, ASI jadi seret. Nah, sebenarnya
pemberian ASI ini kan memang minimal seperti yang kita ketahui adalah 6 bulan, tetapi memang sebaiknya diperpanjang sampai 2 tahun. Nah, untuk ASI sendiri ya memang kita tetap harus berikan selama memang apalagi produksinya masih ada gitu. Karena dibanding susu formula sebenarnya untuk apalagi kalau dalam kondisi obesitas ya lebih prefer kita kasih ASI gitu, Dok. Jadi pemberian ASI itu kalau bisa jangan kita batasi sampai 6 bulan. Sebisa mungkin diteruskan. Nah, kalau soal seret atau tidak, sini kurang jelas ya. Mungkin ada faktor hormonal juga yang terlibat di situ atau juga mungkin si anaknya lebih jarang disusuin jadinya. Ya, seperti itu. Jadi kalau bisa sih Bu, untuk pemberian ASI-nya tetap dilanjutkan. Nah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Dok. Banyak ya, Dok, pertanyaannya. Baik, saat ini susu-susu di supermarket kandungan gulanya kan tinggi, Dok, formula. Anak bolehkah minum itu atau harus dibatasi? Untuk pemberian susu formula sebenarnya, oh susu kotak ya? Oke, susu kotak yang kemasan ya, maksudnya yang siap saji gitu ya. Sebenarnya boleh-boleh aja. Bukan tidak boleh sama sekali kita berikan, itu boleh, tetapi memang harus dibatasi, Dok. Karena sekali lagi bahwa kita harus ingat komposisi, kita harus lihat juga komposisi di susu tadi mungkin juga udah banyak ya yang mungkin bikin konten soal itu. Jadi mungkin ibu-ibu milenial udah banyak tahu, iya susu kan banyakkan gulanya gitu. Nah itu tadi, tapi juga kita harus lihat kan kandungannya sebenarnya kan banyak, Dok ya, ada proteinnya juga, dia juga ada lemaknya. Tapi memang harus diingat memang gula relatif cukup tinggi, sehingga ketika kita berikan dalam jumlah yang berlebih ya tentu saja sama dengan ya kita nimbun gula gitu. Jadi kurang lebih kalau misalnya mau ngasih 1 kotak sehari cukup lah gitu. Dan susu kotak itu susu sapi juga apa, Dok, susah untuk nyerap zat besi ya, Dok, untuk anak ya. Untuk kalau kita ngomongin zat besi, khususnya kalau kita hubungkan dengan obesitas ya, Dok ya, memang cenderung anak-anak dengan obesitas banyak didapati anemia zat besi ya, kekurangan zat besi. Sebenarnya kenapa sih penyebabnya sedikit saya bahas di sini. Jadi itu akibat dari memang satu asupannya yang kurang, yang kedua adalah kondisi obesitasnya yang memang menyebabkan ya absorpsi zat besinya menurun, Dok. Jadi memang rentan sekali untuk terjadi anemia defisiensi zat besi pada anak-anak dengan obesitas, sehingga memang harus diperhatikan lagi khususnya untuk makanan-makanan yang sumber makanan yang kaya zat besi dan dengan bioavailabilitas yang lebih tinggi. Baik, cukup, Dok. Pertanyaannya cukup banyak ya, Dok. Masih banyak sebetulnya pertanyaan, tapi bisa di belakang layar aja ya, Dok, jawabnya. Oke, baik. Terima kasih untuk yang sudah menonton di IG Live maupun di Zoom kami. Akhir kata, sebelum kita tutup, kami sangat berterima kasih untuk RSUD Serpong Utara sudah memberikan wadah bagi kami semua untuk melakukan webinar kesehatan, terutama obesitas terhadap anak, karena jarang ya, Dok, ya dibahas. Biasanya stunting terus ya, Dok. Iya. Nanti kita bahasnya tentang obesitas anak. Baik, akhir kata, terima kasih dari saya Dr. Meta Azilia dan juga Dr. Siska, spesialis gizi klinik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.